Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Boleh toleh kanan kirinya, barangkali tadi belum sempat salam, belum sempat senyum, katakan engkau dikasihi Tuhan. Engkau disayang Tuhan. Wajahmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Masih dalam tema di bulan ini yaitu tentang intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Kita pagi ini mau belajar dari kitab Esther. Bagaimana Esther bisa dekat dan mendapat perkenanan raja. Kitab Esther itu kitab yang spesial buat saya karena nama saya Esther. Sangat banyak menginspirasi, sangat banyak memberikan pewahyuan, bahkan guidance arahan buat saya secara pribadi. Karena itu saya pengen membaginya buat Bapak Ibu pagi hari ini. Siap belajar firman bersama-sama? Ya, puji Tuhan. Nah, Esther, dalam kitab Esther itu tidak ada disebut kata Tuhan. Sepertinya kayak sebuah kitab sastra kuno gitu ya, yang menceritakan sebuah kerajaan dengan polemik yang ada di dalamnya, intrik yang ada di dalamnya begitu. Tidak ada satupun kata Tuhan Bapak Ibu. Bukan berarti tidak rohani. Nah, jangan salah. Kadangkala kita ini ngomongnya Tuhan-Tuhan, sok rohani, statusnya Tuhan-Tuhan, ayat Alkitab, tapi hidupnya lebih jahat dari bukan saya yang ngomong loh ya. Iya, kita harus Kitab Esther ini akan mengajari kita begini Bapak Ibu. Bukan bukan hanya omongan kita yang tentang Tuhan. Tapi kitab ini akan mengajarkan bagaimana Tuhan itu sekalipun tidak kelihatan, sekalipun sepertinya tidak ditonjol-tonjolkan gitu ya. Tuhan itu Tuhan yang nyata di balik layar. Di dalam kehidupan kita, dalam kedaulatannya, kita nggak perlu pamer aku sehari sekian jam berdoa. Aku seminggu 8 hari berpuasa. Kelewat Bu gitu ya. Saking rohaninya, saking kelewat-kelewat gitu. Nggak perlu Bapak Ibu. Karena sesungguhnya dalam kehidupan seseorang yang sungguh-sungguh memiliki iman, yang sungguh-sungguh memiliki karakter, yang sungguh-sungguh memiliki perkataan dan perbuatan yang berpadankan pada kebenaran. Di situ Tuhan itu campur tangan, selalu intervensi atas kehidupan umatnya gitu ya. Sehingga kita ini tanpa kita sadari kita akan terus dihisap masuk, dibawa masuk dalam agenda dan rencananya Tuhan. Amin. Nah, iman itu enggak hanya dikoar-koarkan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi iman itu harus terus diekspresikan, harus dinyatakan melalui tindakan nyata, perbuatan yang nyata, iman yang nyata, karakter kita itu harus sesuai dengan iman. Karena itulah yang akan berperan aktif menarik kuasa Tuhan, menarik kuasa ilahinya, menggerakkan hidup kita ini sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Karena itu ngomong dulu sama sebelahnya, hidup kita anak Tuhan itu ndak boleh omdong. Ya, tahu omdong? Omong doang, ya toh? Jangan, karena Alkitab berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan gitu ya, akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi siapa? Yang melakukan kehendak Bapa, itu yang masuk dalam surga. Karena Tuhan bekerja dalam iman yang disertai perbuatan. Itulah yang akan membuat kita bisa semakin dekat dengan Tuhan.
semakin mendapat perkenanan Tuhan. Esther itu siapa? Dia bukan siapa-siapa. Esther itu seorang anak yatim piatu. Dia dibesarkan oleh saudaranya, diadopsi gitu ya. Puji Tuhannya, bapak angkatnya ini seorang yang takut akan Tuhan. Sehingga mendidik Esther dalam takut akan Tuhan. Memiliki pengenalan, memiliki sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Dan itulah yang akan kita pelajari di sini. Dari seorang anak yatim piatu yang jelas tidak punya masa depan di awalnya. Tapi tiba-tiba Tuhan mengangkatnya menjadi seorang ratu dari sebuah bangsa yang besar. Aksesnya dari mana? Bukan manusia, tapi Tuhan yang membukakan aksesnya. Amin. Saya percaya kita di sini bukan siapa-siapa. Orang boleh memandang kita sebelah mata. Halah, nggone sek nyewa, ciut sisan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan membuat kita kecil hati. Karena Alkitab banyak kali mencatat ketika kita semua memiliki iman yang besar, memiliki keintiman yang kuat dengan Tuhan, maka yang kecil ditambah Tuhan yang besar, maka akan menjadi besar. Amin. Karena itu yuk kita belajar bersama-sama. Kita buka dulu dalam Esther pasal yang kelima ayat yang kedua. Sesuatu yang sangat menarik. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Perhatikan kata berkenanlah raja. Ya, tak? Apa yang membuat raja berkenan? Dalam terjemahan BIMK saya membacakan, ketika ia melihat Ratu Esther berdiri di luar, ia merasa sayang kepadanya dan mengulurkan tongkat emasnya kepadanya, maka majulah Esther lalu menyentuh ujung tongkat itu. Berkenan, sayang. Apa yang membuat raja begitu berkenan, begitu sayang dengan Esther? Hari-hari ini Bapak Ibu, situasi dunia tidak semakin baik. Tuhan berkata ada Goshen bagi umat Tuhan. Ada pemeliharaan. Tuhan berkata 7 kali orang jatuh Tuhan akan mengangkatnya kembali. Orang benar akan hidup oleh iman. Semua itu ada syaratnya kalau kita mau dapat jaminan dari Tuhan. Kalau kita mau dapat sesuatu yang baik di tengah semua situasi yang tidak baik hari ini. Syaratnya cuma satu, bagaimana kita bisa berkenan dan menyenangkan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus kita. Kita belajar dari Esther, bagaimana Esther dapat memikat hati rajanya sehingga dia menjadi dekat. Dari seorang buangan, anak yatim piatu, orang buangan di negara asing gitu ya. Kok bisa tiba-tiba masuk istana raja? Gitu ya. Tentu kalau bukan intervensi atau kuasa Tuhan, tidak mungkin. Ayah angkatnya itu seorang yang biasa, bukan pejabat pemerintah pada waktu itu. Tapi keluarga itu hidup dalam takut akan Tuhan. Keluarga itu sekalipun di negeri buangan, mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka memiliki mezbah. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah melihat film One Night, The King apa? Ya, kayaknya itu judulnya. Itu kita lihat bagaimana Mordekai setiap hari membacakan Taurat untuk keluarganya, memimpin keluarganya, membuat mezbah keluarga. Sembunyi-sembunyi karena mereka di bangsa yang bukan penyembah Allah yang benar. Mereka bangsa yang menyembah Baal. Mereka bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Dan ketika mereka dibuang, mereka berdoa sembunyi-sembunyi, pintunya ditutup gitu ya. Masuk ke tempat yang lebih dalam lagi untuk berdoa nyembah Tuhan. Memperkatakan kitab-kitab suci. Hari ini
Berapa banyak mesbah keluarga kita yang masih berjalan. Yang duduk samping sebelah istri atau suaminya, lihat di wajahnya. Kapan terakhir kita mesbah keluarga, Pak? Yang enggak sama istri sama suaminya yang enggak usah toleh-tolehan. Nah ini dua-dua laki-laki toleh-tolehan Bapak Ibu, malah saya geli sendiri. Haram. Ya toh? Kapan terakhir Bapak Ibu? Kita mau lihat yang pertama, koreksi ya, ayo mulai mesbah keluarga lagi. Amin. Tidak perlu panjang-panjang, panjangnya waktu itu belum menentukan apakah Tuhan berkenan hadir atau enggak. Kalau panjang tapi terpaksa ya percuma juga gitu ya, Tuhan tidak mau yang terpaksa. Tuhan mau melakukannya, Tuhan mau kita melakukannya dengan hati yang penuh cinta. Ya toh? Nah, karena itu ayo kita lihat dari Esther. Dia masuk istana karena Tuhan membuka jalan bagi dia. Tapi apa yang dilakukannya sehingga dia berhasil memikat raja. Dia masuk ke istana itu belum ketemu raja Bapak Ibu. Tapi dia masih perlu waktu 1 tahun untuk dipersiapkan sebelum dia ketemu dengan raja. Kita baca dulu Esther pasal 2 ayat 18. Kalau udah dapat perkenanan, udah dapat sayang, enak enggak Bapak Ibu? Enak loh. Kalau nanti Bapak Ibu baca ayat selanjutnya itu, ditanya itu sama rajanya, kamu mau minta apa Esther? Separuh dari kerajaanku kalau kamu minta tak kasih no loh. Itu kerajaan besar sekali loh Bapak Ibu. Indonesia ini tidak ada apa-apanya. Bagaimana raja punya hati yang seperti itu? Padahal saat itu berlaku hukum. Barang siapa tidak dipanggil oleh raja, tidak diinginkan oleh raja, ngelonong saja masuk istana ketemu raja. Kalau raja nggak berkenan, kalau raja nggak sayang, dia langsung dipenggal kepalanya sama algojo yang ada di sebelahnya. Bayangkan. Tapi bagi orang yang dikenan oleh raja, diulurkan tadi ada gambarnya, tongkat emas, tanda dia berkenan. Anak kecil, cucu kita atau anak kita, mau rewele kayak apa, riweh kayak apa, kita menganggapnya itu sesuatu yang lucu dan menyenangkan. Raketang kadang gregetno, ya toh? Ngakokno ati gregetno gemes gitu ya Bapak Ibu. Tapi kan tetap sayang. Betul ya? Tapi kalau anak orang lain, bocah kok nakal kayak gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang anak Allah? Loh, yang lain tidak angkat tangan anaknya sopo? Loh Bapak Ibu anaknya siapa? Kita ini anak-anak Allah Bapak Ibu. Kadang kita ini menjengkelkan sama Tuhan, betul? Omongannya kita, kelakuannya kita itu selalu menjengkelkan kadang. Tapi percayalah Bapak Ibu. Alkitab berkata dengan keberanian karena karya penebusan Tuhan. Kita ini beroleh hak, berani untuk terus mendekat kepada Tuhan. Tuhan ampuni kalau kita salah, Tuhan ampuni kalau kita melanggar. Tapi yuk jangan terus umpa-umpaan gitu ya. Terus sengaja melanggar, terus buat dosa, terus gitu ya. Kalau seperti itu nanti Tuhan berkata, wis tak barke, ben karpe. Saya pernah punya seorang teman, papa mamanya hamba Tuhan. Papa mamanya itu sampai kakuati dengan teman saya. Zaman kami masih muda dulu dia suka trek-trekan. Kami berdoa di gereja, dianya, ini anak pendetanya loh Bapak Ibu. Dia langsung bawa motor trailnya itu di alun-alun kepot-kepotan gitu. Nah, satu waktu saya tanya, Mi, saya manggil ibu pendeta saya itu Mami, Mi mana? Teman saya panggil si A gitu ya. Sembuh, Dok aku ki wis tak serahno mbek Tuhan. Aku wis ra iso didik, terserah Tuhan sing didik, katanya begitu. Tahu Bapak Ibu yang terjadi apa? Yang terjadi malam itu selesai maminya berkata seperti itu menyerahkan anaknya kepada Tuhan.
Anaknya kecelakaan parah di alun-alun Pati, nabrak tiang listrik di depan kantor catatan sipil pada waktu itu. Rahangnya patah, sininya patah, matanya yang satu itu karena ada patahan ini menonjol keluar gitu ya. Gegar otak 2 bulan di rumah sakit. Kembali mami papinya doa kalau kami datang ke rumahnya. Karena akhirnya kalau di rumah sakit terus kan biayanya juga sangat mahal. Dibawa pulang tapi dengan pengobatan yang lengkap seperti di rumah sakit. Menunggu dia sadar Bapak Ibu. 2 bulan papi maminya puasa, bertobat, minta ampun untuk anaknya. Maminya mencabut perkataannya. Ini makanya hati-hati ya. Kalau kita menyerahkan hidup sama Tuhan sembrono. Nek Tuhan mendidik kita, hati-hati Bapak Ibu. Ada yang mau seperti itu? Enggak tentunya. Karena itu nurut-nurut jadi anak Tuhan. Amin. Baik-baiklah jadi anak Tuhan. Yang tahu itu sesuatu enggak baik enggak usah dilanggar. Enggak usah coba-coba. Enggak usah ikut-ikutan orang dunia. Amin Bapak Ibu. Karena cara didik Tuhan. Kalau dia sudah murka atau dia mengizinkan si jahat itu bekerja dalam hidup kita. Enggak ada baiknya Bapak Ibu. Sekalipun anugerah itu nyata. Tapi kalau kita mempermainkan anugerah setelah kita tahu kebenaran. Itu akan mendatangkan celah yang besar untuk setan masuk dan merusak apa yang baik dalam hidup kita. Nah yuk tadi kita baca. Ester pasal 2 ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai. Serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Yang pertama, bagaimana Ester dapat memikat hati raja. Dia mau dipersiapkan dan dia mau mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum dia menghadap raja. Kedekatan dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan itu juga perlu persiapan. Harus diusahakan. Datang ke gereja gini perlu diusahakan enggak Bapak Ibu? Meluangkan waktu, meluangkan tenaga, beli bensin gitu kan. Perlu dipersiapkan dengan baik, nggak bisa asal-asalan. Karena raja kita itu nggak mau dekat dengan yang bau. Makanya Ester dipersiapkan sampai berapa bulan? Setahun. Supaya aroma tubuhnya itu wangi gitu ya. Wanginya tuh bukan cuma karena parfum dari luar. Tapi sungguh-sungguh bahkan keringetan pun keringatnya itu bau wangi. Itu standarnya raja pada waktu itu sampai seperti itu Bapak Ibu. Sama bau yang tidak sedap itu adalah bau dosa. Dosa atau kesalahan mau kita tutupi seperti apapun pasti akan tercium juga. Betul? Orang melakukan pembunuhan atau melakukan kesalahan apapun tuh. Kenapa bisa terbongkar oleh polisi? Karena semua kesalahan, semua kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Betul ya? Dosa itu seperti itu Bapak Ibu. Baunya itu pasti kecium. Bau yang Bau yang gak sedap. Tuhan gak suka. Karena itu selama 6 bulan dirawat dengan minyak mur. Bapak Ibu bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, mur itu artinya pahit. Pahit. Kalau dijilat yang sudah pernah merasakan minyak mur itu juga pahit. Alkitab mencatat bahwa minyak mur itu memiliki beberapa kegunaan termasuk bahan dasar minyak suci atau minyak urapan ketika dalam perjanjian lama imam mempersiapkan minyak urapan untuk menguduskan bait suci, peralatan yang ada di dalamnya, membuat minyak urapan untuk mengurapi imam, mengurapi nabi, mengurapi pelayan-pelayan yang ada di rumah Tuhan. Tapi minyak mur juga bisa menjadi ramuan berharga untuk parfum,
kosmetik, ya, obat-obatan itu juga ya salah satunya dipersembahkan ketika Tuhan Yesus masih bayi. Orang Majus membawa persembahan, salah satunya adalah minyak mur. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Masih bayi dipersiapkan untuk kematiannya. Itu semua lambang Bapak Ibu di dalam Tuhan. Kita ini juga mengenal yang namanya perlambang-perlambang, simbol-simbol, tanda-tanda yang mesti kita pelajari. Kadangkala Alkitab ini berkata memiliki pengertian yang hurufiah sudah kita paham. Tapi ada hal-hal yang menjadi gambaran ketika kita membaca atau melihat sesuatu dalam Alkitab. Itu ada arti hurufiahnya tapi ada juga makna rohaninya. Nah demikian dengan minyak mur. Minyak mur ini mempersiapkan orang ketika dia meninggal. Ketika jenazah seseorang meninggal dibalsem pakai minyak mur, itu bisa awet, tidak mengeluarkan aroma busuk. Nah, karena itu mumi-mumi di Mesir itu juga salah satu bahan pengawetnya untuk pembalsamannya itu juga dari minyak mur. Nah, pengertiannya apa secara rohani Bapak Ibu? Kematian daging, pertobatan setiap hari. Yang namanya mati daging atau bertobat itu enak enggak Bapak Ibu? Pahit, enggak enak. Ya toh? Tapi Esther ngalami setiap hari dioles Bapak Ibu. Itu ketika campuran mur dan yang lainnya itu dioleskan di kulitnya. Kulitnya itu kayak mengelupas. Kulit-kulit mati yang kasar itu dikelupasin semua Bapak Ibu. Perih tentunya, saya pernah membaca sebuah literasinya, perih. Kulit yang baru itu ditumbuhkan supaya apa? Supaya lebih halus, wangi, tidak ada nodanya gitu kan. Wanita kan paling suka seperti itu ya, di laser, ditembak, dikasih olesan apa gitu ya. Sakit enggak? Tanya Erlin. Dia yang suka bantuin kakaknya di salon. Perih enggak sih kayak gitu? Perih ya? Perih Bapak Ibu. Yang namanya proses menjadi cantik itu enggak mudah. Yang operasi sekalipun kalau keluar dari ruang operasi bengep-bengep enggak? Bengep semua. Mesti disuntik pakai apa? Pereda nyeri atau bius sekalian kalau operasinya total begitu ya. Supaya apa? Enggak sakit. Karena memang proses menjadi cantik itu menyakitkan. Sama Bapak Ibu, proses menjadi cantik di hadapan Tuhan itu juga menyakitkan. Manusia lama kita digosok, dosa kita yang menjadi noda dalam hidup kita digosok supaya hilang, supaya bersih, supaya kudus. Gak enak. Lah kita ini kalau disentil kesalahan kita enak enggak? Enak enggak Bapak Ibu? Diingatkan firman tuh enak enggak? Dilokno enak enggak? Saya itu pengen dilokno suami saya karena suami saya itu paling meneng. Saya yang suka marah-marah, suami saya enggak marah-marah. Nek marah diem, aku yo bingung karepe piye gitu kan. Ya toh? Karena itu berbahagialah yang masih suka ada yang menegur, ngelokke, mengingatkan kita gitu. Ayo Bapak Ibu, jangan sensi, baper, nek ada yang diinget-inget ke gitu. Gitu ya. Loh saya tuh membuka diri loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat sesuatu yang salah dalam diri saya enggak apa-apa kok. Rangkul saya ngomong, Bu kudune ra ngono lho. Oh iya terima kasih. Tandanya perhatian. Kalau sudah enggak ditegur, enggak dilokno berarti enggak peduli. Betul enggak Bapak Ibu? Tapi Papa peduli sama saya kan Pak? Tenang Bapak Ibu masih peduli. Karena itu ayo biarkan kita digosok kulit kita. Jadi cantik, jadi berkilau. Amin. Bayangkan Esther itu mau ngadep raja, aturannya Bapak Ibu. Aturannya setiap anak gadis cuma sekali
masuk ke dalam istana ketemu raja, masuknya sore, keluarnya pagi. Ngapain ayo? Rak mungkin pasaran kan? Ya toh? Rak mungkin jagongan melekan gitu kan, enggak mungkin kan? Ada sesuatu kedekatan yang dibangun dengan raja. Kalau raja berkenan, jadi ratu. Tapi kalau raja enggak berkenan, jadi apa? Jadi gundek Bapak Ibu. Dia akan disimpan, dimasukkan dalam sebuah istana, tapi tidak akan pernah menikah lagi seumur hidupnya, bayangkan. Kalau rajanya ingat, oh ingat si A, dia dipanggil. Tapi kalau nggak ingat ya sudah dianggurin seumur hidupnya. Nggak punya arti hidupnya Bapak Ibu. Karena itu Esther mempersiapkan dirinya dengan baik. Ini standar dasar untuk ketemu dengan raja. Itu saja belum tentu raja berkenan. Karena itu betapa kita ini harus dengan lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Supaya setiap kali kita bertemu dengan raja kita ini berkenan. Amin. Jangan asal gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang kedua, 6 bulan berikutnya dirawat dengan minyak kasai dan wangi-wangian lainnya. Kasai dalam bahasa Ibrani artinya bau-bauan yang harum yang dihasilkan dari sesuatu. Nah minyak kasai yang dipakai oleh Esther itu adalah ramuan dari kemenyan dan kayu manis. Jangan salah ya, kita ini kadang pikirannya kalau sudah ngomong kemenyan terus mikirnya badukun. Enggak Bapak Ibu, badukun itu yang niru-niru kita. Karena sebenarnya dalam perjanjian lama, kemenyan itu merupakan salah satu ramuan juga yang dipakai untuk menjadi dupa. Yang dinyalakan setiap kali ibadah di rumah Tuhan. Ada loh gereja yang memang dalam setiap ibadahnya mereka juga membakar kemenyan. Sehingga bau harumnya itu semerbak begitu. Ada sampai sekarang juga ada. Apa kita mau seperti itu? Kok malah Bapak Ibu takut semua. Bapak David, Bu David ini mas mulai menjadi dukun ini gitu. Enggak Bapak Ibu, enggak. Dukun itu kalau yang disembah bukan Tuhan Yesus. Kalau kita nyembahnya Tuhan Yesus, apapun untuk kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab berkata loh, Tuhan itu suka bau wangi-wangian dari kemenyan dan mur dicampur, itu Tuhan suka. Ini salah satunya Raja Ahasveros itu memakaikan kepada calon-calon ratunya itu minyak wangi dari campuran itu tadi, kemenyan dan kayu manis. Itu ya. Nah, ini tuh sesuatu yang spesial, sesuatu yang khusus, sesuatu yang mahal, sesuatu yang tidak biasa, itu yang dibuat menjadi minyak kasai. Amin, Bapak Ibu. Itu sesuatu yang khusus, tidak boleh sembarangan. Karena itu kita belajar di sini bahwa Tuhan sebagai raja, dia itu punya selera. Dia tuh punya kesukaan yang mahal, yang tidak murahan, tidak asal-asalan. Tuhan suka yang excellent, yang tidak biasa, yang di atas rata-rata. Amin, Bapak Ibu. Yang Zoom setiap pagi kita memperkatakan perkataan iman. Aku anak Tuhan, aku tidak biasa-biasa, aku di atas rata-rata. Aku akan jadi seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus, amin. Seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mau apapun yang ada dalam hidup kita mengerjakannya dengan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan yang terbaik itu menjadi harum, menjadi kesukaan Tuhan. Amin. Sesuatu yang kita kerjakan dengan biasa itu murahan. Tahu biasa Bapak Ibu, murahan, murah. Didapat di mana saja bisa. Tapi kalau sesuatu yang mahal, sesuatu yang excellent,
Itu mungkin jumlahnya enggak banyak, tapi sangat bernilai, sangat berharga. Betapa Tuhan suka dengan kita, umatnya di hati Tuhan. Kalau setiap kali kita mau datang beribadah, kita mengatur hati kita, menata hidup kita. Baju disiapin, sepatu disiapin, terlebih lagi hatinya kita disiapin. Oh, aku mau menghadap Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Pelayan-pelayan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Gitu ya. Bagaimana Tuhan tidak suka dengan kita. Amin. Ingat kemarin hambanya berkata, Tuhan sangat sayang dengan umatnya di hati Tuhan. Amin. Dan pagi tadi sebelum berangkat saya mendapat kesaksian dari seorang anak Tuhan. Dia berkata, betul Tuhan sayang dengan aku, Bu. Dia siapkan perjalananku ke gereja yang harusnya aku sudah tidak bisa berangkat ke gereja karena enggak punya ongkos. Tuhan kirim jalan, Tuhan buka berkat sehingga aku bisa berangkat ke gereja. Bayangkan Bapak Ibu, hanya untuk datang ke gereja enggak punya ongkos. Bagaimana kok kita yang punya ongkos dengan sengaja enggak datang? Salah apa salah? Salah. Ya toh? Persiapkan sebaik mungkin. Sehingga kedatangan kita di gereja itu enggak cuma untuk genep-genepan. Betul? Tapi menjadi sesuatu yang Tuhan suka. Di mana mata Tuhan tertuju. Oh, yang paling ujung di sana ada Mima. Gitu ya. Oh, yang paling ujung di sana ada Pak Budi. Oh, aku sangat mengasihi mereka gitu ya. Buat Tuhan itu apa? Berpikir buat Tuhan itu mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik yang akan diberikannya kepada kita. Sampai Tuhan itu berpikir apalagi ya yang mau tak kasih buat anakku yang kukasihi gitu. Betul Bapak Ibu? Di sini ada bapak-bapak ibu-ibu yang mengasihi anaknya. Bahkan tidak minta pun yang namanya orang tua itu sudah memikirkan keperluan anak-anaknya. Betul ya? Demikian Tuhan kita Bapak Ibu. Karena itu mari setiap proses biar itu semakin memurnikan kita dan membuat kita ini semakin harum, semakin berkualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, Esther itu punya roh yang mau nurut, yang mau diajar, yang mau dinasehati dalam melakukan kebenaran. Dia punya teachable spirit. Punya roh yang lemah lembut dan rendah hati. Berulang kali saya sampaikan, minta roh ini Bapak Ibu. Roh yang lemah lembut, roh yang rendah hati. Hati yang mau diajar dalam kebenaran. Mau manut sama maunya Tuhan. Bukan semaunya sendiri gitu ya. Kita orang tua kalau punya spirit ini Bapak Ibu. Maka itu akan turun transfer ke anak-anak kita. Anak-anak kita juga akan lebih mudah untuk kita ajar dalam kebenaran. Jadi kalau ada anak-anak kita yang gak nurut, yang bangkang, yang suka berontak, gak usah buru-buru marah dengan anaknya. Tapi cek, aku sebagai orang tua, sudahkah aku punya hati yang nurut sama Tuhan? Sudahkah aku punya hati yang mau terima nasihat? Hati yang mau diajari untuk berubah dan hidup sesuai dengan kebenaran. Oh mungkin aku sudah, tapi kadarnya masih kurang. Karena apa Bapak Ibu? Yang ada dalam hidup kita orang tua ini yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Amin. Warisan kita yang paling berharga itu adalah apa? Spirit kita ini loh, manusia roh kita ini loh, kekayaan rohani dalam hidup kita. Itu yang akan kita wariskan untuk anak-anak kita. Dan itu yang bernilai kekal. Yang akan membekali mereka terus hidup dalam kebenaran. Mengalami tantangan, ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan. Dan mereka akan berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Siapa yang bisa dampingi anaknya sampai melungsungi?
sampai Tuhan Yesus datang. Gak ada kan Bapak Ibu? Kita orang tua terbatas. Ada masa, ada waktu di mana kita nggak bisa lagi temani, dampingi anak-anak kita. Karena itu mulai dari kita minta, Tuhan karuniakan roh yang lemah lembut dan rendah hati. Roh yang mau dididik gitu ya. Coba lihat ini, buktinya nih loh, Ester pasal 2 ayat yang ke-10. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya, perhatikan. Karena apa Bapak Ibu? Dilarang oleh Mordekai. Nurut enggak dia? Nurut, ya tak? Lanjut ayat yang ke-20. Lagi di situ ditulis. Adapun Ester tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Lihat, anak yang nurut mau dalam asuhan di rumah kita atau dia sudah keluar dari rumah kita karena sudah dewasa, dia akan tetap nurut. Betul Bapak Ibu? Karena itu terus doakan anak-anak kita. Kita kembali ke ayat yang ke-15, perhatikan. Ketika Ester anak Abihail yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada, perhatikan, yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Hati yang nurut, hati yang mau taat, itu membawa kesukaan, menimbulkan rasa sayang, mendatangkan perkenanan dalam hidup kita. Amin. Kita orang tua di dunia senang kalau anak-anak kita nurut. Kalau dibilangi nurut, senang kan Bapak Ibu ya? Wah wis, ojo neh, apa bahasa Jawanya? Kayak noati sak rempelo-rempeloni gitu ya. Semua kita berikan untuk anak-anak kita gitu ya. Orang tua yang sayang, yang senang dengan anaknya yang nurut. Tapi bagaimana dengan kita orang tua? Sudahkah kita nurut dengan Tuhan? Sudahkah kita selalu berkata, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Bukan yang aku mau, tapi yang Engkau mau. Hati yang nurut itu terpancar Bapak Ibu. Lemah lembut itu terpancar. Lemah lembut itu bukan berarti kelemak-kelemek kayak Putri Solo, enggak loh ya. Lemah lembut itu artinya hati yang mudah menyadari kalau kita ini salah, diingatkan, segera sadar. Tidak hati yang keras, wes salah, ngeyelan, baperan, gitu ya Bapak Ibu. Bukan. Hati yang lemah lembut itu hati yang ketika menerima teguran, menerima didikan, dia tidak buru-buru jawab. Tapi dia dengar, dia renungkan. Oh iya ya, salah aku. Harusnya begini, harusnya tidak boleh begitu. Itu hati yang lemah lembut Bapak Ibu. Dan kemudian tidak berhenti menyadari tapi mau berubah. Pada Bapak Ibu saya mau sampaikan. Jangan merasa selalu benar di depan anak-anak kita. Kadang gengsi dan harga diri kita terlalu mahal untuk mengakui kalau kita ini salah. Selama hayat masih dikandung badan, mau berapapun usia kita, mau apapun jabatan kita, mau berapapun kekayaan kita, manusia tetap bisa salah. Pendeta juga sering salah, saya pendeta sering salah. Jadi kalau saya salah tolong diingatkan, tolong dimaafkan. Amin Bapak Ibu. Jangan dibiarkan, biar kayak pendeta nih polai kayak ngono kayak ngopo kuwi gitu. Awas ya Bapak Ibu kayak gitu. Loh malah ngancem lagi gimana sih Bapak Ibu Maksud saya ayo kita sama-sama saling mau diingatkan, saling ditegur. Amin.
Miliki hati yang lembut, minta sama Tuhan setiap hari. Karena itu menimbulkan kesukaan. Dengan orang pun tuh loh, kita kan suka sama orang yang hatinya lembut ya. Oh iya, terima kasih. Tidak cuma di mulut loh ya, tadi ingat omdong bukan omdong. Tapi yang sungguh keluar dari hati. Amin. Ini contohnya, menimbulkan kesukaan. Ayat 9 kemudian kita lompat ayat yang ke-17 dari Ester pasal yang kedua. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Istimewa Bapak Ibu ya. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Roh yang lemah lembut, roh yang rendah hati, itu menimbulkan kesukaan, mendatangkan kesukaan dari banyak orang, termasuk Tuhan. Amin. Karena itu kita aja seneng kan ngobrol sama orang yang rendah hati, ngobrol sama orang yang lemah lembut gitu kan. Seneng. Apalagi Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia itu memiliki roh martir. Apa itu? Roh martir itu adalah hati yang siap untuk berkorban, hati yang rela untuk berkorban. Roh martir itu tidak mengejar kesenangannya sendiri, tapi rela melakukan segala sesuatu demi keselamatan orang lain. Hal ini merujuk pada kesediaan seseorang untuk berkorban, bahkan sampai mati, demi kepentingan keselamatan orang lain. Ketika kita mendapatkan perkenanan raja, ketika kita mulai dipromosikan, ketika kita mulai diberkati, diangkat oleh Tuhan, jangan pernah berpikir itu hanya untuk kita nikmati seorang diri, Bapak Ibu. Ada masa di mana satu waktu Tuhan akan membawa kita, di mana kita harus rela mempertaruhkan hidup kita untuk kepentingan orang lain. Seringkali kalau kita sudah dapat nyaman untuk diri kita, pengennya kita nikmati seorang diri. Sudah nyaman kok, sudah. Wes enak ngene wae, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata yang bisa mendekat dan berkenan kepada Tuhan, sampai raja mengulurkan tongkat perkenanan, itu ketika seseorang punya hati yang mau berkorban. Hati yang rela gitu ya. Kita baca dulu deh. Ester pasal yang keempat. Ayat 10 sampai dengan 11. Kemudian dilanjut ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai. Setiap pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang yaitu hukuman mati. Tadi yang saya sampaikan. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Maka Ester menyuruh, ayat 15 menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Hari itu situasinya bangsa orang Israel, orang Yahudi terancam.
untuk dibinasakan. Surat edaran yang distempel dengan cincin raja sudah beredar di seluruh pelosok negeri. Siapapun boleh membinasakan orang Yahudi. Dibunuh dengan cara apapun, tidak ada hukumnya. Sesuatu yang mengancam keselamatan bangsa Yahudi sudah berlaku, tinggal menunggu jatuh temponya saja, Bapak Ibu. Pelaksanaannya saja. Artinya sudah sangat genting, sangat mengerikan situasi hari itu gitu. Tapi Esther, dia semula ngeri juga gitu ya. Aduh lah gimana, sedangkan ada aturan seperti itu, mosok iyo sampai aku harus mati gitu. Tidak tahu hari itu raja sedang rapat atau sedang apa di istananya. Sudah 30 hari raja tidak ingat dengan Esther, tapi punya kesibukan yang lain sehingga tidak manggil Esther, Bapak Ibu. Tapi lihat, keputusan yang diambil Esther adalah rela berkorban. Taruhannya nyawa. Beberapa kali saya sampaikan, setiap kali ada keberatan dalam hati kita untuk kita nolong orang lain, untuk kita melakukan sesuatu pelayanan ataupun memperhatikan seseorang. Seringkali Roh Kudus itu bertanya kepada saya ketika saya beralasan. Saya ini kan banyak alasan juga Bapak Ibu. Lah piye Tuhan abot loh, ndak enak loh. Ketika mau memutuskan ada gereja di sini juga saya ribut dengan suami karena saya pengennya pulang ke Pati. Suami bertahan, mah itu jiwa mah, jiwa mah. Kalau enggak dilayani gimana mah gitu. Saya nesu sama bapak waktu itu. Wong kok golek susah. Golek susah enggak Bapak Ibu? Golek susah. Lah kita lebih enak untuk memikirkan hidup kita sendiri. Sudah pulang bisnis, usaha, apapun. Ada rumah sudah di Pati, sudah enak tinggal ibaratnya ngurusi uripe dhewe gitu ya. Daripada jadi pendeta, enak enggak jadi pendeta Bapak Ibu? Tanya saya dong ya. Enak Bapak Ibu. Karena dibawa lebih dekat dengan Tuhan. Apa-apa kalau Bapak Ibu nakal tak wadul nombek Tuhan. Iya toh? Nah, setiap kali waktu itu, setiap kali kami ngobrol ada waktu-waktu saya tuh sampai, aduh Tuhan, ibu-ibu sudah tahu saya sampai pendarahan berbulan-bulan untuk ngambil keputusan ya atau enggak. Nek iso endo tak endok Bapak Ibu. Tapi ternyata Roh Kudus berkata begini, itu umatku. Aku yang sudah mati untuk mereka. Kamu belum pernah mati toh? Ojo sampai mati toh Tuhan gitu ya. Layani gitu Bapak Ibu. Itu sesuatu yang berat buat saya Bapak Ibu. Loh nek saya dalam keadaan siap semuanya prepare semua ada. Oke, go, gas gitu ya Bapak Ibu ya. Oh, ini dalam keadaan yang morat maret, rasanya nggawa awake dhewe abot gitu ya. Apalagi ditutno Bapak Ibu semua. Saya tuh yo heran loh Bapak Ibu kok mau ikut di sini tuh yo ngapain gitu loh. Bukankah banyak gereja yang lain yang besar yang nggak perlu nyewa dan semuanya sudah ada. Kok dadak di sini gitu ya. Tapi kita tahu itu semua karena Tuhan. Amin. Ada intervensi, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita. Yang saya percaya spirit of martyr itu mendatangkan perubahan, mendatangkan pembalikan keadaan, mendatangkan pemulihan yang nyata dalam hidup kita. Amin. Saya sangat senang kalau mendengar Bapak Ibu cerita, Bu suamiku sekarang, waduh senengnya Bapak Ibu. Saya ngomong gak sia-sia Tuhan. Gitu ya. Saya boleh bertemu Bapak Ibu semua setiap kali itu membuat gairah yang besar dalam hidup saya. Apa yang harusnya mati ketika ada seseorang yang mau berkorban, yang rela menyerahkan diri, maka dia akan beroleh hidup kembali. Saya berdoa ada keluarga-keluarga yang dipulihkan di tengah kita. Ada suami-suami yang dibangkitkan. Halo suami-suami. Loh cuma satu yang angkat tangan. Suami-suami yang dibangkitkan jadi takut akan Tuhan. Jadi imam, jadi teladan buat istri dan anak-anaknya. Amin. Apa yang dulunya mati hidup kembali Bapak Ibu. Yang harusnya kurang bisa jadi berlebih-lebih kalau kita tahu
memberi. Amin. Apa yang harusnya hilang, yang sepertinya kita anggap hilang, kalau kita rela melepas, rela, ya udahlah, anggap itu korban lah gitu ya. Maka yang hilang itu akan kembali, bahkan ditambahkan lebih dari yang hilang. Amin Bapak Ibu. Karena itulah kebenarannya bahwa sesungguhnya ketika kita melepaskan hak kita memberi bahkan dengan rasa sakit yang sangat terasa ketika kita berkorban. Lah gua awake dhewe wis kurang kok Tuhan, mosok suruh berkorban gitu ya. Ketika itu kita lakukan maka sesungguhnya semua itu akan dikembalikan dalam hidup kita. Bahkan lebih dari apa yang pernah kita korbankan. Karena itu jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan persembahan, hitung-hitungan tenaga. Nah, nek sekali disentil mbak Tuhan ya jangan itu ya. Karena itu sekalipun semuanya itu memang proses Bapak Ibu. Tidak otomatis. Tapi percayalah yang namanya kebenaran itu urusannya sama Tuhan. Kebenaran itu yang akan mengubah keadaan. Nyatanya memang seperti sekarang gitu ya. Tapi kita percaya bahwa kebenaran yang kita percaya, yang kita hidupi itu yang akan mengubah kehidupan kita. Esther percaya, dia percaya pada Hagai. Dia dipersiapkan 1 tahun, sakit, dikelupasi kulitnya, dikasih minyak-minyakan supaya baunya harum, nempel. Mungkin saya membayangkan lewat gitu saja baunya harum gitu ya Bapak Ibu ya. Pernah ketemu sama orang yang lewat gitu, enggak depan-depan cuma lewat aja tapi aroma harumnya itu menguar dengan kuat. Itu seneng kan ya? Bayangkan ketika kita mau terus dipersiapkan Tuhan, dibersihkan, dikuduskan, bertobat setiap hari, minta ampun sama Tuhan, diperbarui hidup kita setiap hari. Maka kita akan menjadi anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang harum di hadapan Tuhan dan manusia. Saya berdoa kita semua mau dan dimampukan untuk mau terus dikuduskan, dibaharui. Dan kita memiliki hati yang mudah diajar dan juga rela berkorban. Sehingga kita semua dilayakkan oleh Tuhan. Semakin dekat, semakin melekat, semakin mendapatkan perkenanan yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.